Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih seperti sosok Sri Mulyani, Budi Aristiadi, Dito Aryo Tejo, Abdul Qadir Karding dan juga Budi Gunawan. Bagaimana ini mempengaruhi trajektori kinerja dari Kabinet Merah Putih? Segera kami membahasnya bersama pengamat politik Bang Emrus Sihombing. Bang Emrus, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Terima kasih, selamat malam. Langsung saja, sebelum ada keputusan dari Presiden per hari ini, bagaimana menurut Abang kinerja dari 5 menteri yang baru saja di-reshuffle oleh Presiden? Silakan. Baik, kalau kita bicara tentang kinerja, berarti kita harus langsung lakukan suatu pengukuran. Apa pengukuran yang kita gunakan, sehingga kinerja mereka kita bandingkan. Tetapi kalau kita lihat dari sudut wacana publik, saya kira beberapa menteri ini menjadi suatu pembicaraan lah di ruang publik. Kita lihat misalnya katakanlah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang dulu diposisikan oleh publik sebagai menteri yang handal, yang hebat. Tetapi akhir-akhir ini kan diwacanakan beliau adalah yang terus membuat utang kita, artinya menjadi beban daripada pembiayaan APBN kita, karena utang kita juga bertambah sejak beliau juga menjadi menteri daripada Joko Widodo. Kalau memang beliau adalah seorang profesional, harusnya dia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Pak, jangan kita tambah utang, ini menjadi beban bagi pemerintahan yang akan datang, misalnya. Tetapi kan utang dari utang terus. Bahkan boleh jadi ke depan akan ada lagi utang. Dan kemudian kita lihat juga bahwa pajak ada semacam pelebaran dari objek-objek pajak di tengah rakyat Indonesia secara ekonomi masih bermasalah. Sehingga ketika dipajaki berbagai persoalan, jadi sehingga kemampuan rakyat itu kan melemah. Nah, inilah wacana publik yang menurut saya yang boleh dikatakan tidak begitu positif terhadap Sri Mulyani. Dari sudut kinerja, kita tangkap dari sudut apa yang dicanakan di ruang publik. Demikian salah satu contoh. Bagaimana dengan track record nama-nama baru yang ditunjuk menggantikan menteri-menteri yang di-reshuffle? Silakan. Baik, yang menurut catatan saya salah satu adalah wakil menteri koperasi. Itu kan kader daripada Gerindra. Dia naik menjadi menteri. Nah, saya melihat itu sangat cocok untuk daripada menteri koperasi itu. Kenapa? Menurut catatan saya beliau adalah latar belakangnya akuntansi. Sehingga dia bisa nanti penggunaan atau pengelolaan dana di koperasi kita di Indonesia, Koperasi Merah Putih, bisa tertata secara akuntansi. Saya kira menteri-menteri yang lain, alangkah baiknya juga Pak Prabowo menyampaikan memang daripada para menteri yang menggantikan, misalnya menggantikan Menteri Keuangan. Apakah mampu Menteri Keuangan yang sekarang mengurangi utang misalnya? Tapi kalau kasusnya tetap sama, menambah utang dan menarik pajak dari berbagai sumber, saya kira tidaklah menyelesaikan masalah. Nah, idealnya menurut saya bahwa menteri-menteri pengganti ini yang justru disampaikan oleh Pak Prabowo, kenapa mereka mengganti, kenapa dia dianggap menjadi menteri? Tentu dengan alasan harus lebih baik dari sudut katakanlah kinerja dan lain-lain sebagainya. Kalau saya berpendapat seorang menteri itu di reshuffle, ada minimal 4 variabel yang menurut saya boleh jadi lebih dari 4 variabel, yaitu variabel dari sudut kinerja. Seharusnya Pak Prabowo menjelaskan menteri-menteri yang direshuffle ini kinerjanya dikemukakan aja ke publik, toh mereka jabatan publik kok. Baru kemudian dari sudut politik, pertimbangan politik, terutama politik pemerintah Prabowo sebagai presiden, ada pertimbangan politik. Baru kemudian pertimbangan akseptabilitas publik dan integritas. Minimal 4 variabel ini harusnya disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto kepada publik. Mengapa di reshuffle dari pertimbangan minimal 4 variabel tersebut? Kenapa? Karena menteri itu kan jabatan publik. Tentu Pak Prabowo sebagai presiden, betul itu hak prerogatif presiden. Tapi jangan lupa, presiden itu jabatan publik. Harusnya juga dikemukakan hal yang sama dengan menteri-menteri penggantinya. Jadi harus juga mengemukakan kenapa harus diganti oleh sosok tertentu. Apakah memang
dia mempunyai kemampuan yang melebihi daripada yang digantinya. Misalnya dari segi pengalaman, dari segi integritas, dari segi akseptabilitas, dari segi kinerja, dan dari segi penerimaan publik, akseptabilitas publik. Harusnya dijelaskan demikian. Jangan nanti begitu diangkat, ternyata tidak jauh kinerjanya dengan yang diganti. Berarti sesuatu yang tidak bisa kita katakanlah kita nilai sesuatu yang positif. Idealnya yang diganti menteri yang diganti dikemukakan dari minimal 4 variabel itu, dan yang menggantikannya juga dikemukakan juga minimal dari 4 variabel, sehingga publik nanti bisa menagih bahwa para menteri yang menggantikan ini apakah mereka bekerja yang lebih baik. Baru dari sudut pertimbangan politik, apakah dia lebih baik dari segi akseptabilitas, dari segi integritas. Nah, idealnya variabel-variabel ini dikemukakan kepada menteri yang diresapel dan menteri yang menggantikannya. Demikian. Ada satu kementerian yang baru saja diresmikan, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Seberapa besar sebenarnya urgensi untuk membentuk kementerian baru ini? Silakan. Saya kira saya setuju itu, umroh dan haji, karena memang perlu dikelola dengan sangat baik. Karena ini persoalan daripada, kalau kita tarik daripada Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kan terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, ini harus dikelola dengan baik gitu ya. Maka perlu suatu kementerian tersendiri mengelola ini. Kemudian dana haji misalnya. Kan dana haji beberapa waktu yang lalu kan pernah diwacanakan bahwa digunakan untuk proyek yang lain misalnya seperti itu. Supaya memang persoalan dana haji dan umroh ini bukan hanya pengelolaan haji dan umroh ini biarlah dikelola dengan baik. Tetapi menurut saya penanganan tersebut jangan sampai terjadi lagi sesuatu hal yang terjadi sebelum-sebelumnya. Bukankah mantan menteri agama kita yang menangani salah satu dirjen di bidang haji misalnya seperti itu tidak lagi bermasalah misalnya. Jadi pemfokusan satu menteri terhadap kementerian yang baru ini saya kira hal yang perlu kita apresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto, sehingga nanti bisa saja dana haji kita atau umroh kita bisa lebih murah untuk ditanggung oleh masyarakat yang ingin naik haji. Demikian. Mari kita fokus ke pencopotan Abdul Qadir Karding. Apakah memang ini erat kaitannya dengan beredarnya foto dirinya bermain domino bersama sosok Aziz Welang yang adalah mantan tersangka pembalakan liar? Saya kira menurut saya itu masih sesuatu yang hipotetis ya. Saya melihat tidak ada kaitannya. Saya melihat dulu karena yang main domino itu juga ada Menteri Kehutanan kan? Ada kan Kementerian Kehutanan di situ juga, kalau dia nggak diresapel gitu loh. Nah, saya lebih cenderung kepada pertimbangan-pertimbangan yang lebih substansi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sehingga beliau diganti, karena bisa saja pertimbangan politik, pertimbangan akseptabilitas, pertimbangan kinerja, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi kalau dikatakan tentang itu, foto yang saya lihat beredar di ruang publik kan juga ada Menteri Kehutanan kan, ya, yang main domino itu. Jadi kalau harusnya dong Menteri itu juga di-reshuffle. Kalau memang itu foto Menteri Kehutanan ya, perlu verifikasi. Demikian. Reshuffle atau pencopotan sosok Budi Gunawan, apakah ini membuat suasana jauh lebih kondusif ketika kita menyaksikan banyak massa aksi turun ke jalan di bulan Agustus kemarin? Baik, saya kira ini juga terkejut juga saya melihat bahwa Menteri Pertahanan dan Kem Budi Gunawan ya salah satu yang di-reshuffle. Karena catatan saya artinya belum pernah saya menemukan wacana publik yang seperti sekencang daripada Sri Mulyani, seperti sekencang dengan Budi Ari, Menteri Koperasi. Artinya dia tidak merupakan suatu wacana publik. Kalau apakah itu terkait dengan yang baru ini terkait dengan katakanlah demonstrasi. Saya kira wacana publik juga kita lihat banyak di situ muncul kan orang-orang tertentu
di dalam demonstrasi itu mereka berada di suatu instansi tertentu. Itu tidak juga di reshuffle gitu ya. Jadi oleh karena itu saya juga ikut bertanya, mengapa daripada Budi Gunawan itu ikut di reshuffle? Oleh karena itulah saya mengatakan di penjelasan saya di awal, idealnya menurut saya Prabowo menjelaskan masing-masing menteri yang di reshuffle ini dari mengapa di reshuffle dari sudut 4 poin tadi, sehingga masyarakat tidak menduga-duga, sehingga masyarakat tidak menjadi berkembang isu liar. Oh karena ini, karena ini, karena ini. Karena apa? Di masa keterbukaan dengan sosial media itu adalah yang begitu dahsyat, the powerful of social media. Saya kira keterbukaan adalah jawabannya. Untuk itulah semua menteri yang di reshuffle, alangkah baiknya dijelaskan kemengapaannya dari minimal 4 variabel yang saya sebut tadi, dan juga menteri yang menggantikannya, kemengapaannya, mengapa dia menggantikan, apakah dia lebih baik, misalnya seperti itu. Karena banyak alasan mengatakan bahwa ini hak prerogatif presiden, betul, tapi jangan salah, sekalipun itu hak prerogatif presiden, jabatan presiden adalah jabatan politik, jabatan presiden adalah jabatan publik. Demikian. Terima kasih banyak insight-nya, Bang Ebro Sihombing selaku pengamat politik. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.